Jika patungan beli hewan kurban, haruskah sama nominal uangnya? Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berkurban Ya'amal Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah itu tahun ke-6. An sab'atin badanah, 7 orang, 1 onta. Samakah angkanya? Ya, musyawarah. Makanya 1 orang sekarang 2,5 juta. 1 orang sekarang 2,5 juta kali 7. Setelah dihitung-hitung harga sapi operasional, sapi itu pula dibawa pakai mobil, berapa angkutan transportasi, setelah sampai ke masjid 5 hari makannya, diurus penjaga malamnya, hitung total semua. Jadi akadnya di situ, saya bayarkan 2,5 juta ini untuk kurban saya dan biaya operasional tunai. Kalau tidak nanti duit operasional itu mesti dibalikkan. Tapi kalau sudah itu habislah semua untuk pengurus. Kalau tersisa nanti masukkan ke kas masjid. Begitu. Jadi kalau 7 orang tadi mesti sama semua. Jika patungan membeli hewan kurban, haruskah sama nominal uangnya? Kalau yang dia maksudkan 7 tadi, ya. Jadi korban itu, korban kambing 1 untuk orang 1. Kalau sapi 1 atau onta 1 itu boleh patungan orang 7. Kalau patungan itu masuk, karena apa? Misalnya 1 sapi harganya 7 juta, kita 1 juta 1 juta, sah seperti itu. Jadi 1 sapi hitungannya untuk 7 orang, sah yang demikian itu. Bukan 1 kambing untuk patungan orang banyak, bukan. Tapi 1 sapi untuk 7 orang boleh. Dan memang begitu, kalau sapi 7, sapi 1 untuk 1 orang boleh. Anda ingin nyembelih kambing, sapi 1, ada sembelih sapi untuk diri Anda, sah. Kemudian Anda ingin 7 orang sapi, memang anil bakharati, Nabi pernah mengajarkan tentang al-badanah. Badanah itu ada 1 onta, an sab'atin untuk 7 orang, wanil baqarati, dan 1 sapi an sab'atin untuk 7 orang dalam hadis. Jadi badanah itu onta, badanah. Kemudian al-baqar adalah sapi, an sab'atin untuk 7 orang, boleh seperti itu. Dan memang kadang memang kalau memang kita bisa, ya sembelihlah sapi. 1 orang 1 sapi kan hebat. Kalau 7 orang ya bolehlah, karena sapi memang lebih babar lah, lebih besar manfaatnya, lebih banyak dagingnya, bolehlah ambil sapi. Daripada 1 7 kambing harganya pun sama dengan sapi, saya pengen kumpulin deh, kita pakai duitnya saja kumpulin dapat sapi 1 daripada kambing 7 tapi kecil-kecil, sapi 1 boleh, sah. Dan semakin besar manfaatnya tentunya akan semakin gede pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jika saya berkorban sapi patungan dengan tetangga 7 orang, apakah bisa saya niatkan untuk keluarga? Bisa. Bagian Anda niatkan misalnya untuk keluarga, boleh. Ya, misalnya ini ada 1 2 3 4 5 6 7 untuk sapi dan unta 7, untuk kambing cuma 1 saja, ya. Jadi kalau Anda berniat misalnya dengan tetangga 7 orang, siapa saja, Pak Ahmad, Pak Asep, Pak Hasan, Pak Husain, misalnya kan, Pak Khudori dan sebagainya, 7 orang, Anda masuk di situ. Ya, Anda boleh misalnya niatkan bukan untuk Anda, misalnya untuk keluarga besar atau keluarga Anda. Ya, keluarga Adi Hidayat masuk di situ, maka 1 bagian itu mencakup keluarga saya di situ. Ya, Allahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya berniat hendak berkorban untuk keluarga besar saya, seekor kambing di negara lain seperti Syria, apakah boleh jika saya tidak memberitahu mereka tentang niat berkorban ke atas saya dan mereka? Terima kasih. Semoga Allah meridai segala usaha-usaha dalam memberi ilmu pada ummah. Amin. Semoga Allah muliakan Anda dan keluarga besar Anda. Untuk korban,
Kalau untuk masyarakatnya tidak harus Anda beritahu, tapi untuk pemotongnya Anda harus sampaikan. Ya, karena ketika dipotong itu kan nanti akan dibacakan oleh yang akan memotong itu, menyembelih itu. Ya, kalau niat itu hubungan Anda dengan Allah. Ya, Anda sampaikan, ya Allah, saya pengen korban ini, dan ini niat membedakan dua hal. Satu, ibadah dengan rutinitas. Ketika Anda niatkan jadi ibadah, ketika tidak diniatkan jadi rutinitas. Contoh paling gampang, ya, Anda mau makan diniatkan misalnya untuk ibadah, maka menjadi ibadah. Nanti itu akan jadi nutrisi untuk menguatkan ibadah, bisa membuat Anda kuat untuk sholat, kuat untuk baca Quran. Tapi kalau tidak diniatkan ibadah, tidak Anda doa atau tidak Anda niatkan karena Allah, Anda nggak baca bismillah misalnya, atau doa untuk makan, maka seketika jadi rutinitas saja. Maka energi dari makanan itu hanya akan menjadi penguat dalam urusan dunia. Untuk ibadah sulit dia menjadi kekuatan, karena itu bisa jadi malas untuk sholat, malas untuk baca Quran. Ya, yang kedua, niat itu untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Anda mau sholat zuhur dengan asar, apa bedanya? Kan sama-sama 4 rakaat. Selain waktu, ya niatnya. Waktu bahkan bisa berkumpul kalau jama' takdim, jama' takhir. Sama-sama di waktu yang sama. Yang membedakan apa? Niatnya. Pun demikian dengan korban ini, ketika Anda mau meniatkan apakah ini korban atau akikah, Anda niatkan korban, maka Anda niatkan niat hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk membedakan itu maksud nanti ketika disembelih, maka Anda sampaikan kepada penyembelih, ini korban atas nama si fulan. Karena itu Nabi ketika beliau berniat untuk berkorban, kemudian melafazkan proses pengorbanannya, ya, dengan mengatakan Allahumma hadza min Muhammad, Allahumma laka hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Disebutkan dari si fulan, ya Allah, korban diniatkan dariku untukmu ya Allah, ini dari Muhammad, keluarga besar Muhammad dan umat Muhammad SAW. Karena itu ketika Anda menitipkan kepada penyembelih tertentu, maka penyembelih itu akan mengatakan korban dari si fulan, korban dari si fulana, korban dari keluarga fulan. Ya, Anda tidak harus bikin spanduk misalnya atau status di media sosial, hari ini alhamdulillah berkorban untuk syariah. Tidak harus demikian, cukup Anda sampaikan kepada panitia korban, maka mereka yang akan bacakan. Dan semoga, saya yakin ini adalah usaha untuk menjaga niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua itu diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala.